Shalom, pemirsa Hope Channel Indonesia. Pada sabat ini, kita akan sama-sama membahas satu topik rumah tangga mengenai prinsip-prinsip mendidik anak. Kehadiran seorang anak membawa kebahagiaan. Anak-anak menghabiskan begitu banyak biaya, mengandung, melahirkan, pakaian, perabotan bayi, popok, mainan, serta makanan bayi. Anak-anak membutuhkan bantuan untuk merangkak, berdiri, dan berjalan dengan benar. Anak-anak bertumbuh dan membutuhkan mainan dan pakaian. Anak-anak menghabiskan begitu banyak biaya. Setiap 3 bulan, pakaian baru, berbagai jenis makanan, berbagai jenis mainan, sepatu, dan lain-lain. Menghabiskan dan mengorbankan hidup Anda untuk melindunginya, menguras energi Anda habis-habisan. Anak-anak dipercayakan kepada orang tuanya sebagai simpanan yang berharga, yang akan dituntut Allah dari tangannya pada suatu hari kelak. Kita harus mencurahkan lebih banyak waktu untuk mendidik mereka. Lebih banyak perhatian, lebih banyak berdoa. Mereka memerlukan lebih banyak pengajaran yang benar. Perhatikan ini saudaraku, para orang tua dan keluarga. Anda menikah, bekerja, dan banting tulang adalah hanya untuk anak-anak. Kehidupan anak-anak sangat menentukan kebahagiaan pernikahan. Ada filsafat dalam suku Batak, terkhusus Batak Toba. Filsafat yang selalu menjadi kekuatan bagi keluarga Batak. Anakon hido hamorandiau. Anak saya adalah harta terbesar dalam diri saya. Kata hamoraon memiliki makna yang lebih daripada kata harta. Jika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta memiliki arti barang, uang, dan sebagainya, yang menjadi kekayaan, barang milik seseorang. Artinya secara umum, harta merupakan kekayaan yang dapat diukur. Namun dalam keluarga Batak, hamoraon mengandung arti kekayaan yang tidak dapat diukur dengan apapun. Orang tua Batak seolah sangat paham dalam mengapresiasi hartanya. Dia seakan tahu jika harta yang dimilikinya tidak akan berarti apa-apa jika hanya disimpan dalam peti emas. Tetapi orang tua Batak memaksimalkan hartanya dengan bekal bahwa kadar emas hartanya tidak akan hilang di telan waktu. Inilah yang terus menjadi motivasi hidup di tengah-tengah keluarga Batak. Orang tua akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencukupi kebutuhan anaknya. Bahkan ia rela untuk menyiksa dirinya untuk kebahagiaan anaknya. Saya masih ingat teriakan-teriakan orang tua Batak yang sedang berbelanja di pasar. Dalam bahasa Indonesianya kira-kira seperti ini artinya. Tidak apa-apa ibu, walau baju ini robek-robek, yang penting anak saya senang dan bisa makan. Serta kalimat yang tidak pernah pesimis di hadapan anak-anaknya. Pilihlah perkuliahan apa yang kamu cita-citakan. Jangan khawatir akan dana. Cukuplah kami yang memikirkan itu. Urusanmu hanya menyelesaikannya. Menjadikan anak sebagai harta yang tak ternilai adalah kewajiban seorang
orang tua. Tetapi menjadikan anak sebagai harta yang tepat, itu yang masih seringkali disalahartikan. Harta harus dijaga. Oleh karena itu, banyak orang tua berupah memberikan kesenangan kepada anak tanpa memikirkan apa gunanya bagi si anak. Menjadikan anak sebagai harta, sebaiknya menjadikan harta yang nilainya tidak mengalami kemerosotan. Salah satu alat untuk menjadikan anak tetap menjadi harta yang tak ternilai adalah dengan memberikan bekal yang tidak akan pernah habis oleh zaman. Pendidikan merupakan modal dasar dan satu-satunya investasi untuk anak. Ada 7 prinsip dalam mendidik anak yang ingin saya sampaikan. Berdasarkan firman Allah yang harus diingat dan disadari oleh setiap orang tua. 7 prinsip mendidik anak. Pertama, mengemban tugas yang mulia dan kudus. Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Yang kedua, anak adalah pribadi yang berdiri sendiri. Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Anak-anak haruslah diberikan sesuatu pekerjaan yang bukan saja membuat mereka sibuk, melainkan akan menarik perhatiannya. Ibu harus memberikan mereka suatu tugas yang sederhana untuk dikerjakan setiap hari. 7 prinsip mendidik anak. Yang ketiga, tingkatkan kemampuan anak. Mazmur 144 ayat 12 dan 13. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Anak-anak harus diajar menyenangkan hatinya, melatih akal dan kecakapannya. Dengan demikian, mereka akan belajar merasa puas dengan kegemaran-kegemaran yang sederhana. 4. Mengasihi anak tanpa syarat. Mazmur 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. 5. Disiplin wajib dijalankan dan dipelihara. Amsal 29 ayat 15. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Saya ingin mendorong setiap orang tua menggunakan kata perbaikan, bukan hukuman. Tujuan perbaikan adalah untuk mengubah arah kehidupan anak dan pembentukan karakter. Beberapa orang dipukul dengan tongkat, tapi tidak menunjukkan perbaikan. Karena itu, kebijaksanaan tidak datang pada anak itu. Anda harus memperbaiki dengan tongkat, tetapi Anda juga harus memperbaiki dengan doa dan menabur firman Allah di dalam hati seorang anak. Seorang penulis Kristen mengatakan, kalau anak-anakmu tidak mau menurut, mereka harus diperbaiki. Sebelum memperbaiki mereka, asingkanlah dirimu
dan mintalah Tuhan melembutkan dan menaklukkan hati anak-anak-Mu, dan memberikan akal budi kepadamu dalam perlakuan terhadap mereka. Setahu saya, belum pernah cara ini gagal. Engkau tidak dapat memberikan pengertian kepada seorang anak tentang perkara-perkara rohani bila hatimu dipenuhi kemarahan. Prinsip mendidik anak yang keenam, mempunyai dan meraih impian hebat. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Prinsip mendidik anak yang terakhir. Ketujuh, mengembangkan dan memiliki tabiat seperti Yesus. Mazmur 34 ayat 12. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takutlah akan Tuhan, akan kuajarkan kepadamu. Jika seorang ayah mengasihi seorang ibu dengan cinta dan tahan banting, dan seorang ibu mengasihi seorang ayah dengan kasih sayang yang lembut, murni, dan tidak pernah berakhir, anak-anak pasti akan sangat mendapatkan manfaatnya. Berkatilah anak-anak Anda. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Tuhan memberkati.